وسن حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري حضرة جنة البغضة لحضرة الشيخ محمد الأجير من حضرة الشيخ سلمان الألباني لحضرة ماهر أحمد بن عيسى لحضرة الداخل المقدم محمد بن علي بعد من حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر من حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد لحضرة أبي عمر الأنباز لحضرة أبي عبد الله لحضرة الشيخ فتح الشيخ الذي لحضرة الشيخ كشف أنوار بن حضرة الشيخ شر عبد الله بن حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا أن الله يعطيك الأيات للجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أنهم يرزقنا علما نافعا وعلما خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسبب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والطغى والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daril amin. Sambungan daripada kitab Nashih al-Ibad. Wal maqalatu arba'un, ada perkataan yang 40 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hina suila, ketika beliau ditanya, ma khairul ayyami wa ma khairul syuhuri wa ma khairul a'mali. Sahabat Abdullah bin Abbas ditanya, apa sebaik-baik daripada hari itu dan apa sebaik-baik daripada bulan itu dan apa sebaik-baik daripada amal atau pekerjaan itu. Faqala Abdullah bin Abbas, maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas, khairul ayyami yaumul jumu'ati. Kata beliau, sebaik-baik hari itu adalah yang paling mulia hari Jumat. Ya annahu sayyidul ayyam, karena sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulunya segala hari. Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala memberikan akan hari Jumat itu lihadil ummatil Muhammadiyah, khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Zaman dahulu tidak ada Jumat, zaman Nabi-Nabi dahulu tidak ada Jumat. Itu khusus umat Nabi Muhammad saja yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sholat Jumat pengganti daripada sholat zuhur. Wa khairu syuhuri syahrul Ramadan, dan dijawab lagi oleh sahabat Abdullah bin Abbas, sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan yang telah kita lewati. Sudah habis Ramadan, bingung. Sudah lawas puasa, sedih, ya kan? Sudah anak hari raya, bingung. Tebang terdiam manusia. Sudah 5-6 hari puasa, menamuni kabilah hari raya. Puasa tutup lagi. Li'annahu unzila fihi al-Qur'an, karena sesungguhnya di bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Qur'an. Malam 17 Ramadan atau nuzul Quran. Wa fihi lailatul qadri, dan padanya bulan Ramadan itu adalah ada lailatul qadar, 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang diutamakan ganjil, kemudian genap. Bila bangun sama 10 malamnya, tunai alhamdulillah. Bila terbangun, innalillah. Kenapa? Karena kesempatan setahun lagi kurang menemui. Kalau menemui, berarti sudah sampai umur. Makanya mata kalah menghadapi istilah ada gurih. Mulai gurih kan terbangun lagi, menghadapi mantan malam sembahyang malam itu sudah mendapat pahala. Nah ini mata tadi, kalau bahan mata masih buang. Kalau
sujud terakhir supaya sunat hajat misalnya ada kenapa berbangun kalinya ketiduran. Wabihi asyamul wajibu, dan pada bulan Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan. Walianna thawaban nafli fihi ka thawabil fardhi, dan karena sesungguhnya pahala sunnah pada Ramadan itu seperti pahala yang wajib. Jadi menggawi yang sunnah diberikan pahala yang wajib. Sudah Ramadan berjangkar, sudah bisa makan makan dulu pulang. Pastinya sudah Ramadan berjangkar, di bulan yang lain berjangkar juga. Dan tapi mengharap ganjaran pahala Ramadan seperti pahala yang wajib, dia berjangkar. Wa khairul a'mali as-salawatul khamsi li waqtiha. Dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas lagi, dan sebaik-baik pekerjaan amal itu adalah sholat 5 waktu li waqtiha, apabila sudah tiba waktunya. Fa innaha abwabul a'mali, maka sesungguhnya itu adalah pintu-pintu segala amal. Salat awal, salat 5 waktu. Fa idza futihatis shalawat, apabila dibukakan pintunya dari salat 5 waktu itu, dibukakan pintu macam kebaikan. Futihat sairul a'mali, niscaya dibukakan juga seluruh amal-amal yang lain. Jadi amal-amal lain yang dikerjakan terbuka karena kebiasaannya menggawi sholat 5 waktu. Wa idza suddat, apabila ditutup, artinya tertutup amal dengan sebab sholat 5 waktu yang dikerjakan, niscaya tertutup juga seluruh amal-amal yang lain. Sudahnya perlu minta kepada Allah Ta'ala. Wahai Allah Ta'ala, bulan ini jawaban Tuhan, jika pada wajib kena menggawi seluruhku, apa lagi jadi Tuhan? Sudah ikut kepala kita, hanya minta tolong. Sudah aku lupakan tentang wajib-wajib dari digawi, tanggung sendiri dan Allah tahu. Famata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi dzalikal yaumi wa huwa yaumul jumu'ati, maka wafatlah pada waktu itu setelah mengucapkan perkataan ini oleh sahabat Abdullah bin Abbas pada hari itu, ai wa huwa yaumul jumu'ati, pada hari Jumat. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas beliau wafat pada hari Jumat. Famadhu ala dzalika thalathatu ayyamin, maka berlalulah atas yang demikian itu 3 hari. Setelah 3 hari berlalu wafatnya sahabat Abdullah bin Abbas, faqala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, maka Sayyidina Ali menyampaikan yang 3 macam ini juga seperti yang dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas, sama bunyinya. Faqala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, law su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u minal masyriqi wal maghribi, jikalau ditanya para ulama, para ahli hikmah dan para fuqaha dari jihad timur sampai ke jihad barat, antil kal masail tsadati, dari 3 permasalahan yang di atas itu, la ajabu mithli ma ajaba Ibnu Abbas illa anni aqulu, niscaya sama jawabannya seperti yang dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas yang demikian itu, kecuali kata Sayyidina Ali, anni aqulu, aku berkata, fi jawabi dzalika, menambahkan pada perkataan daripada sahabat Abdullah bin Abbas, apa yang ditambahkan Sayyidina Ali, inna khairul a'mali, sesungguhnya sebaik-baik amal itu
ma yaqbalullahu ta'ala minka, apa yang menerima Allah Ta'ala dari engkau. Jika mengetahui amal, apa yang terima Allah Ta'ala itu yang sebaik-baik amal pekerjaan. Sawa'un kanat qalilatan, sangat ada adalah yang digawe sedikit tapi terima Allah Ta'ala, au katsiratan, apalagi yang dikerjakan banyak, dengan syarat menggawainya ikhlas. Ikhlas itu diuntungkan mengerunung, ikhlas di hati untung kada mengerunung, di hati kada mengeluh. Kadang ada yang sedang susah. Wa khairu syuhuri ma tatubu bihi ilallahi taubatan nasuha. Jawaban Sayyidina Abbas lagi, dan sebaik dan jawaban daripada Sayyidina Ali, tambahan beliau, sebaik-baik bulan itu ma tatubu, apa yang bisa digunakan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Jawaban saya nanti tempatnya. Sebaik-baik bulan di bulan itu kau bertaubat dengan Allah Ta'ala. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, at-taubatun nasuh, sebagaimana beliau mengartikan taubatun nasuh itu an-nadamu bil qalbi, yang menyesali dalam hati, wal istighfaru bil lisani, dan mengucapkan istighfar dengan lisannya, wal ikhlaqu bil badani, dan melepaskan semuanya dan dengan badannya, wal idmaru, dan mencita-cita alla ya'uda, bahwa tidak mengulangi, ila mana Allah anhu, kepada apa yang melarang Allah Ta'ala daripadanya. Itu jawaban Sayyidina Abbas atau arti daripada taubatan nasuha. Wakila, ada yang mengatakan at-taubatun nasuh, taubat yang nasuha itu alla yabqa ala amalihi atharun minal ma'siyati, bahwa tidak tersisa atas pekerjaannya bekas daripada perbuatan yang dilarang, sirran, baik secara sembunyi, wajahan, atau secara terang-terangan. Itu taubatun nasuha. Wakila hiyallati turisu sahibaha, ada yang mengatakan taubatan nasuha itu adalah turisu, mewariskan, sahibuha, oleh orangnya, al-bala'a, mendapat keberuntungan, ajilan, segera, wa ajilan, dan nanti. Jadi taubatan nasuha. Yang kedua atau yang ketiga ini, bila sudah bertaubat, untuk terus, berarti taubatnya taubatan nasuha. Dapat dibutuh, untuk digawiannya, untuk dari kegiatannya atau dari pekerjaan yang lain, untuk digawi mendapat berkah. Berarti ciri taubatan nasuha. Wa khairul ayyami ma takhruju fihi min dunya ila Allahi mu'minan billah. Kata Sayyidina Ali menambahkan, dan sebaik-baik hari ma takhruju, adalah manusia itu keluar dari dunia, artinya meninggal, menuju kepada Allah Ta'ala bil mauti, dengan wafat atau kematian, mu'minan billah, hal keadaannya beriman dengan Allah Ta'ala. Sebaik-baik hari, artinya waktu meninggal masih beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala syair min bahril basit, berkata penyair dalam bahar basit. Yang dibaca basit, bahar basit ini bahar yang apabila kurang belajar dari ilmu al-qawafi, ilmu al-aud, itu ada namanya bahar basit. Bila orang menguasai ilmu aud, ilmu qawafi, niscaya bisa menimbang syair atau bisa melakukan syair. Ilmu qawafi atau ilmu al-aud, langkah ilmunya, guru-guru yang mulai jadi tapi ada lagi juga. Dan baharul basit, ada baharul kamil, ada baharul wajiz, dan lain-lain.
Karena ujung-ujungnya dari syair ini pasti pas, tidak hanya ujungnya nun, ujungnya nun juga, tidak hanya ujungnya alif, ujungnya alif juga. Kayak ini burdah tuan serasi, ujungnya pas, namanya pas, yang dibawakan. Kata penyair dalam Bahar Basit, ama tara kaifa yublina jadidan. Apakah engkau tidak menyadari semua perbuatan yang pernah dilakukan dengan sebenar-benarnya? Wa nahnu nal'abu bisirri wal 'ilani. Berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Amatoro, apakah kau tidak memperhatikan bagaimana kita dibinasakan? Al-jadidan. Apa al-jadidan? Perbuatan yang sembunyi-sembunyi dan perbuatan yang terang-terangan dengan membinasakan kita. La tatrukanna ila dunya wa zukhrufaha. Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan di hati itu perkara-perkara dunia dan perhiasannya. Artinya perkara atau perhiasan dunia cukup kita hidup di dunia aja, jangan dibawa sampai ke hati. Fa inna awtanaha laysat bi awtani. Maka sungguhnya dunia itu bukan tempat kita yang menetap. Laysat bi awtani. Wa mal li nafsika min qablil mamati bala. Dan kerjakanlah, gawilah bagi diri engkau yang baik-baik sebelum engkau menghadapi al-maut atau mamat. Kala taghlurka, maka janganlah tertipu akan engkau. Kathratu ashabi wa ikhwani, banyak daripada teman. Jadi kita banyak teman, jangan tertipu. Artinya pilih-pilih. Qauluhu kaifa yublina jadidani. Perkataannya ada yang menerangkan bahwasanya apa yang membinasakan kita al-jadidani, dua yang baru itu. Ayyubtina, yakni bahwa kita dicoba atau diuji al-lailu pada waktu malam, wan naharu dan pada waktu siang. Dua yang baru yang menerangkan lagi. Dan pada waktu malam diperintahkan apa? Untuk apa? Istirahat. Wan nahar, waktu siang diperintahkan untuk apa? Mencari penghasilan atau usaha yang sampai tertinggal kewajibannya. Sudah datang kewajibannya, gawi yang kewajiban dahulu, gawi yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Pas sudah selesai kewajiban kepada Allah Ta'ala, yang dikerjakan kewajiban yang lain. Wal maqalatul hadiyatu wa arba'un. Adapun perkataan yang ke-41, qila idza aradallahu bi'abdil khair, dikatakan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, menginginkan dengan seorang hamba akan kebaikannya, faqahahu biddi, niscaya Allah Ta'ala memberikan akan dia kepahaman akalnya pada agama. Jadi bila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan, orang itu paham tentang agama, asalnya tidak paham, kemudian belajar terus sampai paham, berarti orang itu sudah diberikan Allah Ta'ala akan suatu kebaikannya. Wa zahadahu, dan Allah Ta'ala akan memberikan sifat zuhudnya di dunia, di dalam dunia. Sifat zuhud itu
mirip-mirip dengan sifat qanaat, tidak berlebih-lebih. Wa bassarahu bi'uyubi nafsihi, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dengan keaiban kejelekan dirinya. Artinya apa? Kebaikan akan aiban kejelekan diri itu lebih utama dulu kita lihat di diri kita. Hanya memuji orang lain, dan mengorasi orang lain, koreksi diri kita dulu. Saya mengukakan biubi nafsihi. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya." Jadi apa? Allah memperlihatkan Allah Ta'ala dengan aib dirinya itu lebih utama. Jangan misalnya kita memperlihatkan aib orang lain terus, yaitu aib diri kita sembunyikan. Niscaya nantinya aib diri kita akan kelihatan juga. Wal maqalatu tsaniyatu wal arba'un, adapun perkataan yang ke-42 an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, hubbiba ilayya min dunyaku, ada 3 perkara yang sangat aku senangi kata Nabi di dunia. Ai mahbubatikum mimma bainas samawati wal ardi. 3 macam. Salatul. Yang pertama al-tibu, yaitu sesuatu yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus Nabi senang, yang harum-harum Nabi senang. Kita pakai pakaian yang indah pada waktu sholat, pada waktu membuat kebaikan, pakai pakaian bagus, disenangi oleh Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Kalau perlu pakaian sembahyang, pakaian sholat nang larang, ada itu terbalik. Ada pakaian ke pengantin harap-harap, pakaian ke acara harap-harap, bergantung emas di bedadanya, kayak berantai emas. Kita pakaian sembahyang beluang atau apa? Tipis, atau tapinya terbuat sudah, talinya, benangnya, ya sampai itu lagi kurang lebih haram lagi. Kenapa? Karena itu merupakan syiar atau lambang. Yang kedua, yang paling aku senang kata Nabi, wan nisa, itu adalah perempuan. Maksud perempuan di sini karena di sana pakai alif lam, perempuan atau wanita yang sholih, yang taat kepada suaminya, yang disuruh suaminya yang baik taat, yang apabila keluar dari rumah izin dengan suaminya, itu disenangi Nabi. Wa ju'ilat qurratu 'aini bis sholati, dan yang ketiga kata Nabi, dijadikan atasku ketenangan pada waktu sholat. Apabila kita waktu sholat itu tenang, termasuk hal-hal yang disenangi Nabi. Maksudnya tenang dalam sholat tadi, kita minta kepada Allah Ta'ala pada waktu awal takbir tidak mengingatkan sesuatu, artinya khusyuk dalam sholat tadi. Misalnya kata awal juga, tenang awal itu. Ya, syaitan itu mudah mengganggu ketika orang menggawi hal-hal nawaji, kawajinya mengganggu. Ya sudah betul berdirinya, sudah betul mengangkat takbirnya, tidak dikacaukan kawannya. Kenapa? Itulah kita manusia.
hadhil khisalu allati waqa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah perkara-perkara yang terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disenangi oleh beliau. Laisa tina dunya fi syai'in, tidak ada daripada negeri dunia itu dari sesuatu, fi syai'in pada sesuatu, li'anna kullama kana lillahi ta'ala. Melainkan adalah semuanya khusus bagi Allah Ta'ala. Laisa tina dunya kalladzi la budda minhu min al-quti. Bukan bahagian daripada dunia seperti yang adalah tidak boleh tidak minal quti, dari makanan. Karena kita senang kepada makanan dan dimakan kita senang. Lama tidak makan itu ada, makan itu senang. Misalnya jeruk digoreng, kalau sekalian makan jeruk digoreng di makanan, temu liur. Padahal musimnya, pas datang musimnya minum malam aja roti goreng, lapor tidak bagi iwak-iwakan kuahnya aja habis dua piringnya habis, karena nasinya ada. Wal maskani, dan paling disenangi oleh kita itu tempat tinggal, rumah. Kayak caranya rumah itu paling baik. Kalau perlu dilapisi baja supaya ada itu. Kayak caranya rumah itu supaya dilihat itu paling nyaman. Kawan tidur nyenyak, itu bagian kita, asuhan kita. Wal malbasi, dan apa yang dipakai. Malbas, melihat orang ke baju hanyar, baju hanyar. Apa karena yang disenangi, melihat yang lain-lain hendak juga. Wa kana ma'hu ashabuhu julusan. Apa nama diucapkan yang tiga macam tadi? Bersama Nabi waktu itu dudukan para sahabat-sahabat beliau, julusan. Mendengar perkataan Nabi yang tiga macam itu, faqala Abu Bakar As-Siddiq, maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqta ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, wa hubbiba ilayya minad dunya, dan paling ulun sukai dari dunia itu ai mimma kana baina samawati wal ardi, yakni daripada apa yang ada antara langit dan bumi wahai Rasulullah, salah tiga macam. An-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang pertama, memandang kepada wajah Rasulullah itu yang paling ulun senang. Artinya memandang wajah biar Rasulullah ulun paling senang. Wa infaqu mali ala Rasulillah, yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar, ulun memberikan harta ulun ala Rasulillah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kata sahabat Abu Bakar, dan bahwa adalah anak perempuan ulun menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling ulun senang wahai Rasulullah. Siapa anak Sayyidina Abu Bakar? Siti Aisyah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, waktu itu juga berkata, duduk Sayyidina Umar di samping dengan Sayyidina Abu Bakar berkata, faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar, sadaqta ya Abu Bakar, benar pian wahai Sayyidina Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salatun. Sayyidina Umar lagi berkata, dan paling ulun sukai salatun tiga macam kata Sayyidina Umar. Yang pertama, al-amru bil ma'rufi, menyuruh dengan kebaikan. Sayyidina Umar pernah dengan apa tegasnya, paling ulun sukai wahai Sayyidina Abu Bakar tadi. Wa nahyu 'anil munkari, yang kedua mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, wasaumul khalqi bi fathataini,
wa thawbul khalaqi bi fathataini ay al-bali ruwiya annahu kana fi jubbatihi arba'a asyrata rihatan. Dan ganjaran bagi al-khalaqi bi fathataini, ganjaran bagi orang yang menggawi atau mengerjakan kebaikan, tempat masuk baik. Ay al-bani. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar itu siddiq memakai jubah ada 14 lubangnya, ada 14 rapitannya. Sayyidina Umar, makasih seorang khalifah, siddiq pakai baju 14 rapitan di awal siddiq. Beliau kadang megah-megah peluang-peluang baju siddiq. Yang penting rakyat siddiq terhindar dari kelaparan. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, mendengar demikian itu berkata Sayyidina Utsman, "Shadaqta ya Umar," benar pihak Sayyidina Umar. "Wa hubbiba ilayya min ad-dunya thalathun," menambahkan Sayyidina Utsman, dan paling disukai kepada ulun itu daripada dunia 3 macam. Isba'ul ji'an, yang pertama mengenyangkan orang yang lapar. Zaman siddiq tidaknya ada yang lapar dimakan di sini. Sayyidina Utsman. Wa kiswatul uryan, yang kedua memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, yang ada si bajuan. Banyak dari dan masih bajuan juga. Karena pada si bajuan, kalau pakai baju dari panas, pakai bajuan, cukup salawat aja. Wa tilawatul Qur'ani, yang ketiga membaca Al-Quran. Yang paling senang Sayyidina Utsman, baca Yasin, masuk baca Al-Quran, baca Waqiah, langsung membaca Al-Quran, baca surah Al-Mulk, Tabarak, masuk baca Al-Quran. Kemudian lagi membawakan dalam sembahyang ayat-ayat pendek, termasuk membaca Al-Quran, ayat pendek, apalagi surah-surah yang panjang. Ruwiya annahu khatamal Qur'ana fi rak'ataini fil lail. Diriwayatkan sesungguhnya beliau itu mengkhatamkan Al-Quran fi rak'ataini, pada 2 rakaat sembahyang malam. Punya kawan ini kita alhamdulillah. Jadi kalian jadi 2 rakaat kata Al-Quran. Yang daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Ali mendengar daripada perkataan Sayyidina Utsman itu, "Shadaqta ya Utsman," benar kian wahai Sayyidina Utsman. "Wa hubbiba ilayya min ad-dunya thalathun," dan paling dicintai kepada ulun itu, yang dicintai kepada ulun itu daripada dunia salah 3 macam. Al-khidmatu lil-dhaifi, yang pertama ulun selalu melayani tamu, berkhadam kepada tamu. Orang yang datang jauh-jauh belang ke rumah orang yang si tamu ini disuguhi orang biasa-biasa aja, apa ngain kan, disuguhi orang banyak putih, ngain kan, yang pokoknya ini masih ke dalam bagus-bagus isinya, disuruh banyak putih aja. Untung juga disuruh orang banyak putih. Jangan bertamu mana lagi ya, ambil yang di
dapur boy ke sini. Hendaki semua. Aku lapar nah. Jadi apa yang disuguhkan Sayyidina Ali? Nah, itu bagaimana disuguhkan beliau tadi? Lidhaifi. Wasaumu bisayfi, dan paling aku sukai wahai Rasulullah adalah puasa di musim panas. Sayf ai di waktu syiddatil har, yakni pada waktu bersengatan panas. Bulan puasa tadi terbanyak dinginnya. Abu Sayyidina Ali puasa waktu panas beliau sangat senang karena ganjaran pahalanya sangat kenal. Jadi dingin puasa ada tantangannya. Nilainya sedikit. Kenapa? Ada perjuangan ada. Coba kamu saya puasa tahun tadi dari awal sampai akhir kemarau aja, kenal mengalahnya. Dapat rasa puasa, hujan terus ada hujan dingin, ada rasanya puasa. Puasa ada rasanya. Puasa tempat kejadian. Kita ini yang musim hujan terus, ini yang panas harianan, sampai sebulanan. Wa qarabu lil a'da'i bisayfi. Yang ketiga yang paling cintai adalah berbu lil a'da, memukul musuh. Bisayf dengan pedang, artinya berperang membela agama Allah Ta'ala dengan memenggal kepala musuh. Itu paling sukai wahai Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Fabainama hum kadzalika, ketika para sahabat berbicara seperti itu, maka di antara mereka tiba-tiba ja'a Jibril, datang oleh malaikat Jibril lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, berkata Sayyidina Jibril, arsalanillahu tabaraka wa ta'ala, mengutus akan diulut oleh Allah Ta'ala wahai Rasulullah, lima sami'a maqalatakum, lamma sami'a maqalatakum, manakala mendengar perkataan pian dan sahabat-sahabat pian. Wa amaraka ya Rasulullah, dan Allah Ta'ala memerintahkan, menanyakan pian wahai Rasulullah, antas alani amma ahabbu an kunta min ahli dunia, bahwasanya ulun menanyakan kepada pian daripada sesuatu yang lebih pian sukai daripada ahli dunia. Jibril bertanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tuhibbu ya Jibril. Jawaban Nabi, apa yang engkau senangi wahai Jibril? An kunta min ahli dunia, jikalau adalah dia termasuk daripada penduduk dunia. Faqala, dia boleh Nabi, irsyadul dhalina, Nabi berikan saran adalah berikan petunjuk kepada orang al-dhalin, lepas dari jalan yang benar. Ai ila thoriqil mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Bila nyampian seperti ini jadi manusia wahai Jibril, syaratku kata Nabi yang pertama tadi, berikan petunjuk, artinya mengalimakan orang yang belum tahu. Wa mu'anasatul ghurabai al-qanitin ay al-muti'ina lillahi ta'ala. Yang kedua, mu'anasah. Mu'anasah itu adalah apa? Memberikan rasa tenang, al-muti'in, menghimungi orang yang berbuat taat lillah, bagi Allah Ta'ala. Apa menghimungi orang berbuat taat, gawe apa, ibadah. Ibunya apa? Dengan perkataan. Dengan apa lagi? Dengan perbuatan. Al-khasyi'ina lahu Ta'ala, yang bahwasanya mereka itu selalu khusyuk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya orang yang menggawi ibadah, menggawi taat,
diwas-wasi Ustaz. Nah, Bapak Joy yang kita menggawi ini mereka usaha aja. Wa mu'awanatu ahli al-iyali al-mu'assirina ay al-fuqara, dan menolongi ahlul iyal dari keluarga-keluarga al-fuqara yang mereka itu adalah serba kekurangan atau fakir. Dengan sebab menolong itu yang menolonginya ada kelebihan. Jadi ada kelebihan kenapa dia menolong? Apa kelebihannya ada kan? Menolongi apa? Misalnya menolongi dengan pekerjaan. Kalau menolongi dengan pekerjaan, baik dua. Wa qala Jibril alaihi salam, dan berkata mereka Jibril, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluhu min abidihi thalathu hisabi. Allah Ta'ala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan menyukai daripada hambanya itu 3 macam pada Jibril wa Rasulullah. Badrul istita'ati, yang pertama badrul istita'ah, mengorbankan atau menggunakan segala kemampuannya. Ai i'ta'ul qudrati fi ta'atillah, pada menggawe taat dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kami supaya Tuhan, kami supaya Allah semampunya menggawe. Wal buka'u indal mudawamati, yang kedua menangis indal nadamah, ketika dalam penyesalan dosa. Artinya penyesalan dahulu wajar kita menangisi. Wah, belum pernah melakukan perbuatan ini, menyesali, menangis. Paling supaya Allah Ta'ala. Yang ketiga wasabru indal taqati, sabar dalam kekurangan. Paling supaya Tuhan. Ai wujudul hajati, sabar ketika tidak ada yang diperlukan. Anak diperlukan kadang awal sabar ya. Anak-anak minta macam-macam, kuitannya kamu menyanggupi, sabar ya. Apa? Kuitannya kamu mau memenuhi keinginannya. Jangan sampai membuat orang tua baru berhutang. Ini memaksakan orang tua berhutang ujungnya. Kenapa? Karena menyanggupi keinginan anaknya. Nah, anak ini paham-paham juga kan. Kuitan kepada teman-teman di kuliah yang kita macam-macam. Atau kayak orang juga. Gak kawan. Kenapa? Tidak bisa memenuhi keperluannya. Punya ada, ya diperlukannya. Punya ada, sobat edar, fa'ati. Karena kita terlalu berdua, anak terlalu ini, anak terlalu itu, anak kayu orang juga. Kamu muncul apa rasakan? Muncul rasa gengsi ini munculnya. Wal maqalatu tsalitsatu wal arba'un an ba'dil hukama man i'tasama bi aqlihi dhalla, ay man i'tamada ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid ala Allah ta'ala fi dzalika lam yahtadi ila shawabi. Daripada ahli iman berkata, orang siapa yang terlalu mengandalkan otaknya dalam semua perkara, pasti dia akan tersesat. Sesat, selalu mengandalkan akalnya aja.
apa tidak tahu jalan yang benar, karena kepintarannya dan mengadakan akalnya tidak mau petunjuk kepada yang benar. Wa man istaghna bimalihi dhalla, siapa yang merasa dirinya kaya pasti suatu saat akan merasa sedikit. Artinya apa? Merasa berkurang. Kan kaya manusia itu bisa berkurang, kayanya Allah Ta'ala kan bisa berkurang. Kenapa hidup itu nyaman terus? Karena mesti dia hidup nyaman terus. Aimanik tabagi malihi lan yakufahu dzalika. Barang siapa yang mencukupkan dengan hartanya, menganggap cukup dengan hartanya itu, tidak akan mencukupi akan dia. Wa bil hadithi, dan suatu hadis, man istaghna billah aghnahu. Dan hadis menyebutkan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, aghnahu, niscaya Allah Ta'ala berikan kecukupan akan dia. Wa man azza bi makhluqin dalla, barang siapa yang merasa mulia karena makhluk, dalla, pasti dia ingat. Ai man kana tubuhu bi makhluqin sura dalila, ilmunya merasa mulia di hadapan makhluk itu hina di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Merasa hina. Bilanya tidak merasa tidak dimuliakan makhluk, ya tidak suka. Ai kana tubuhu bi makhluqin sura dalila, jadi adalah tubuh makanannya atau penghasilannya bil makhlukin, dengan sebab makhluk, soal dalilan, menjadilah dia hina. Kemudian sambungannya wal maqalat rabi'atu, dan sekali itu Allah Ta'ala rizki Allah Ta'ala di musmaqatimah, di jawaban musmaqatimah benar kita dikumpulkan bersama Rasul suka virusnya berkata tidak pernah dengan Allah SWT dari menzari makanan dengan Rasulullah SAW dan Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muttaqina bihi wa ala alihi muttaqina bihi wa ala alihi bihi wa ala alihi nabi bi hasanah rahmati hasanah tawqina wa ala rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.